Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 yang Bapak cintai, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertemu kembali di kelas 12 ya, khususnya untuk yang beragama Islam. Kalau kemarin kita di kelas 11, ketemu saya di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Maka kali ini saya kembali ke jalan yang benar, yakni saya mengajar kalian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi saya rasa tidak perlu lagi kita perkenalan apa dan sebagainya, langsung saja ke fokus kita ke materi. Nah, di kelas 12 untuk bab pertama yaitu tentang berpikir kritis dan berdemokrasi. Dalam pembelajaran kali ini untuk bab pertama ini, fokus kita adalah pada Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 159. Nanti akan saya bagi dalam 3 kali pertemuan untuk bab ini ya. Di mana pertemuan pertama kegiatan kita adalah membaca, mengidentifikasi tajwid, menerjemahkan, dan mengartikan kata per kata. Kemudian pertemuan kedua nanti memahami asbabun nuzul dan menelaah tafsir. Dan pertemuan ketiga adalah menerapkan dan mengetahui manfaat dari berpikir positif dan berdemokrasi. Baiklah, kita mulai untuk pertemuan pertama kita hari ini. Baik, kegiatan pertama kita yaitu membaca Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 190 sampai 191. Kalian bisa ikuti sama-sama ya, sama-sama ikut membaca, bisa buka Al-Qur'annya atau buka aplikasi Al-Qur'an di HP-nya masing-masing. Atau minimal mendengarkan. Ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, itulah tadi bacaan Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 190 191. Mohon maaf kalau suara saya, kalau istilah orang Banjar itu kayak bunyi kambing tarik di buntut. Ya, selanjutnya kita mengidentifikasi tajwid Quran surah Ali Imran surah 3 190 191. Jadi saya ambilkan beberapa contoh ulasan tajwid dari Quran surah Ali Imran surah 3 190 191. Jadi tidak semuanya saya tampilkan ya. Oke, contoh yang pertama, lafaz inna. Itu hukum bacaannya adalah gunnah musyaddah. Alasannya karena huruf nun bertasydid. Tasydid itu tanda seperti huruf W di atas. Jadi dia 2 kali.
2 huruf di situ ya. Cara membacanya yaitu dibaca dengung selama 2 harokat. Yang kedua, contoh hukum tajwidnya adalah pada lafaz as-samawat. As-samawat, hukum yang berlaku. Yang dilihat yang bertanda merah ya, tulisan yang bertanda merah. Hukumnya ya di situ adalah al-syamsiyah. Alasannya adalah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu salah satunya huruf sin di situ. Cara membacanya yaitu alif lam tidak dibaca, ada tapi tidak dianggap ya alif lamnya. Jadi langsung saja as-samawat, bukan al-samawat ya. Contoh hukum tajwid yang ketiga dari Quran surah Al Imran 190-191 pada lafaz alladzina. Alladzina. Hukum bacaannya adalah mat-tabi'i. Mat-tabi'i. Alasannya adalah huruf hijaiyah di situ huruf za berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Maka cara membacanya adalah dibaca panjang 2 harokat. Alladzina. Alladzina. Selanjutnya contoh ulasan tajwid pada lafaz qiyamau wa qu'udan. Itu man itu ya, bukan mu itu. Qiyamau wa qu'udan. Hukum bacaan yang berlaku di situ adalah idgham bi gunnah. Alasannya adalah karena tanwin bertemu dengan huruf waw. Qiyaman, man bertemu dengan waw. Qiyaman wa qu'udan. Nah, maka cara membacanya adalah bunyi tanwin dimasukkan ke huruf waw. Jadi jangan nanti dibaca qiyaman wa qu'udan. Yang benar adalah qiyamau wa qu'udan. Selanjutnya pada lafaz junubihim wa yatafakkaruna. Junubihim wa yatafakkaruna. Hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Alasannya adalah mim mati bertemu dengan huruf waw. Huruf waw. Maka cara membacanya adalah mim dibaca jelas. Mim mati dibaca jelas. Junubihim wa yatafakkaruna. Bihim wa. Bihim wa yatafakkaruna. Yaitu yang bertanda merah. Itu idhar syafawi. Selanjutnya pada lafaz khalaqta. Khalaqta. Hukum bacaan yang berlaku adalah qalqalah sughra. Alasannya adalah huruf qaf sukun terletak di tengah-tengah kalimat. Qaf itu yang di blok merah. Cara membacanya yaitu dibaca memantul kecil. Khalaqta. Khalaqta. Nah, contoh tajwid yang selanjutnya yaitu pada lafaz batilan subhanak. Batilan subhanak. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Alasannya adalah karena tanwin bertemu dengan huruf sin. Batilan, batilan, kemudian subhanak. Batilan subhanak. Maka cara membacanya adalah tanwin dibaca sama. Batilan subhanak. Jangan nanti dibaca batilan subhanak. Salah ya. Atau nanti dimasukkan batilas subhanak. Tambah salah. Jadi batilan subhanak. Oke, masih contoh lagi pada lafaz adzaban nar. Adzaban nar. Hukum yang berlaku adalah
mad arid lis-sukun. Itu yang bertanda merah. Mad arid lis-sukun. Alasannya adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf yang dimatikan karena waqaf. Maka cara membacanya adalah dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Adzaban nar. Nar, ya, itu nar. Itu di akhir ayat. Makanya saya tuliskan di situ penutupnya. Ayat 191 biar jelas. Ya, itu namanya mad arid lis-sukun. Baik, kegiatan kita selanjutnya yakni membaca terjemah Quran surah Ali Imran surah 3 190 191. Pada Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 190 artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke, masih di Quran Surah Ali Imran ya. Surah 3 ayat 190 sampai 191. Sekarang kita mencoba mengartikan kata per kata atau makna setiap kata dari Quran Surah Ali Imran. Yang pertama ayat 190. Ya, ini diambilkan beberapa contohnya saja. Pada inna fi khalq, sesungguhnya pada penciptaan. Kemudian kata as-samawat artinya langit. Kemudian wal ardi artinya dan bumi. Kemudian pada kata wakhtilafi dan pergantian. Al-laili malam. Wan nahari dan siang. Kemudian pada kata la ayati terdapat tanda-tanda artinya. Kemudian pada kata li ulil albab bagi orang berakal. Kemudian pada Quran surah Ali Imran ayat 191 beberapa kata kita coba artikan satu persatu. Pada kata alladzina yadhkurunallah artinya orang-orang yang mengingat Allah. Alladzina orang-orang yadhkuruna yang mengingat Allah. Kemudian pada kata qiyaman sambil berdiri. Qiyaman artinya sambil berdiri. Kemudian kata wa qu'udan artinya sambil duduk. Kemudian pada kata wa ala junubihim dengan berbaring. Artinya dengan berbaring. Kemudian pada kata wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan. Kata Rabbana artinya ya Tuhan kami. Kemudian kata ma khalaqta hadza artinya tidaklah engkau menciptakan ini. Ma tidaklah khalaqta engkau menciptakan hadza ini. Batilan dengan sia-sia. Artinya dengan sia-sia. Kemudian pada kata subhanaka maha suci engkau. Faqina maka lindungilah kami. Ada benar artinya
siksa neraka. Yaitu sedikit makna kata per kata dari Quran surah Ali Imran surah 3 190 sampai 191. Baik, sekarang kita ke Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 159. Ayat kedua yang kita pelajari di bab ini ya. Pertama membaca dulu seperti pada Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91 tadi ya, sama-sama kita baca atau minimal kalian mendengarkan. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Ya, selanjutnya saya berikan contoh juga untuk hukum tajwid yang berlaku di Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 159. Beberapa saja ini contoh ya. Pada Quran surah Ali Imran ayat 159 yang pertama yang saya ambilkan contohnya lafaz rahmah, rahmati atau rahmah. Hukum bacanya adalah ra tafkhim. Berlaku hukum ra tafkhim, itu huruf ra yang di blok merah. Alasannya adalah huruf ra berharokat fathah, bertanda baca atas ya, berbaris atas. Cara membacanya, huruf ra dibaca tebal dengan bibir sedikit maju. Ra. Ya, ra. Ya, jadi jangan membacanya ra. Ra tafkhim itu artinya ra yang dibaca tebal. Ra rahmah, bukan rahmah ya. Salah nanti. Itu satu. Ya, kemudian contoh yang kedua pada lafaz rahmatim minna. Rahmatim minna. Nah, yaitu huruf mim itu yang di blok merah. Itu hukum bacaannya adalah gunnah musyaddah. Ya, gunnah musyaddah. Alasannya adalah karena huruf mim bertanda tasydid. Huruf mim bertanda tasydid, maka cara membacanya dibaca dengung sepanjang 2 harokat. Kalau tadi di contoh yang pertama itu huruf nun tasydid, sama. Nun tasydid dan mim tasydid itu dia hukumnya gunnah musyaddah, maka dibaca dengung 2 harokat. Bisa juga disebut dengan mim syiddah atau nun syiddah, tapi secara umumnya disebut gunnah musyaddah. Ya, contoh yang ketiga pada lafaz min haulik. Min haulik. Hukum bacaan yang berlaku adalah idhar. Idhar. Alasannya karena nun mati bertemu dengan huruf H, di mana huruf H itu adalah salah satu dari 6 huruf idhar. Cara membacanya adalah nun dibaca jelas. Min haulik. Jangan dibaca samar. Min haulik. Salah. Atau dimasukkan ke huruf H. Mi haulik. Salah. Jadi dibaca min haulik. Contoh yang selanjutnya pada kalimat wastaghfir. Wastaghfir. Hukum bacaan yang berlaku adalah ra tarqiq. Ra tarqiq. Alasannya adalah karena huruf ra bertanda sukun setelah huruf berharokat kasrah. Ya, itu huruf ra yang di blok merah itu huruf ra sukun. Sebelum huruf ra sukun ada huruf fa berharokat kasrah, bergaris bawah.
Ya, fir. Maka kemudian berlaku ro tarkik. Ro tarkik itu artinya huruf ro yang dibaca tipis, ya. Kalau ro tafkhim tadi dibaca tebal, kalau ro tarkik dibaca tipis. Cara membacanya adalah huruf ro dibaca tipis dengan menarik bibir sedikit mundur. Wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Hukum ro itu ada 3 macam. Ada ro tafkhim, ro yang dibaca tebal, kemudian ro tarkik, ro yang dibaca tipis, dan ro jawazul wajhaini, ro yang bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Ya, contoh selanjutnya, alallah, alallah. Pada lafaz alallah, hukum bacaan yang berlaku adalah lafzul jalalah tafkhim. Lafzul jalalah tafkhim. Alasannya adalah lafzul jalalah terletak setelah huruf berharokat fathah. Nah, nih. Yang di blok merah Allah, pada kalimat Allah, huruf lam yang kedua itu namanya lafzul jalalah. Nah, dia terletak setelah huruf berharokat fathah. Mana huruf berharokat fathah? Yaitu lam pada kata ala. Lam itu berharokat fathah, kemudian bertemu dengan lafzul jalalah, maka lafzul jalalahnya dibaca tebal. Alallah. Alallah. Cara membacanya dibaca tebal dengan bibir sedikit maju. Alallah. Ya. Alallah. Lalu berlaku hukum bacaan lafzul jalalah tafkhim. Artinya lafzul jalalah yang dibaca tebal. Kemudian contoh yang selanjutnya, kata al-mutawakkilin. Al-mutawakkilin. Hukum bacaannya adalah al-qamariyah. Alasannya karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Ini alif lam yang di blok warna merah bertemu dengan huruf mim, salah satu huruf qamariyah. Cara membacanya adalah alif lam dibaca jelas, artinya terbaca. Al-mutawakkilin. Nah, tidak seperti al-syamsiyah tadi. Kalau al-syamsiyah alif lamnya tidak dibaca, ada tapi tidak dianggap. Kan sakit tuh ya. Nah, ada tapi tidak dianggap. Oke, contoh selanjutnya pada kalimat walau. Walau. Hukum bacaan yang berlaku adalah mad layyin. Mad layyin. Alasannya adalah huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan huruf wawu sukun. Nah, ini huruf hijaiyah berharokat fathah. Di sini contohnya huruf hijaiyahnya adalah huruf lam. Berharokat fathah bertanda baca atas bertemu dengan huruf wawu sukun. Maka berlaku hukum bacaan mad layyin. Cara membacanya adalah dibaca lunak sepanjang 2 harokat. Kalau dia di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat atau di akhir ayat, maka dibaca sepanjang 5-6 harokat. Nah, ini contohnya walau. Walau. Oke, sekarang kita ke membaca terjemah Quran Surah Ali Imran, Surah 3 ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran
ayat 159. Ya, kemudian kita coba mengartikan kata per kata ya, mengulik setiap makna dari perkata. Ya, ini langsung saja ada beberapa contoh. Yang pertama di sebelah kiri layar kalian, dari sebelah kiri kata atau lafaz fabima rahmati, artinya maka disebabkan rahmat. Kata kedua minallah, dari Allah, artinya dari Allah. Linsalahum, kalimat linsalahum artinya kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kemudian kata walau kunta, dan sekiranya kamu. Lanjut, kata fazzon artinya bersikap keras. Kemudian kalimat ghalidhal qalbi artinya berhati kasar. Kalimat selanjutnya lan faddu, artinya tentulah mereka menjauhkan diri. Min haulik, kata min haulik, dari sekelilingmu artinya. Kemudian kata yang selanjutnya fa'fu anhum. Fa'fu anhum artinya karena itu maafkanlah mereka. Kembali ke atas sebelah kanan dari layar kalian. Wastaghfir lahum artinya mohonkanlah ampun bagi mereka. Kalimat selanjutnya wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Kemudian kalimat fil amr artinya dalam urusan itu. Kemudian kalimat fa'idha ajamta artinya apabila kamu telah membulatkan tekad. Kemudian pada kalimat fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Selanjutnya kalimat innallaha, sesungguhnya Allah. Selanjutnya kalimat yuhibbu artinya menyukai atau mencintai. Kemudian kalimat terakhir al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Ya, ini bisa kalian lihat ya, kalau bisa diingat, kalau bisa dihafal silakan dihafal. Paling tidak bisa menyekat atau membagi-bagi dari kata per kata, kemudian artinya apa. Ya, nah anak-anak, sampai di sini materi untuk hari ini ya. Saya ulangi kembali penyampaian materi hari ini, yaitu tentang bab berpikir kritis dan berdemokrasi. Fokus bahasan kita di Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat 159. Dan kegiatan kita hari ini adalah membaca ayat-ayat tadi, kemudian mengidentifikasi hukum tajwid yang berlaku pada ayat tersebut, kemudian menerjemahkan ayat tersebut, dan yang terakhir kegiatan kita hari ini adalah memahami atau mengartikan kata per kata dari ayat-ayat tersebut. Ya. Nah, saya rasa sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan di hari ini bisa kalian pahami dengan baik, ya, dan menjadi tambahan ilmu mudah-mudahan selalu bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, bagi kalian dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Sekali lagi, mudah-mudahan di hari Jumat yang barokah ini kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.